Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama kita bersatu hati menyembah Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan turun atas kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati
Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati kehadiran-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, mau memuji, mau menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkaulah yang berkuasa, yang bertahta di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tengah umat-Nya yang memuji. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita naikkan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Yesus Tuhan kita. Haleluya, beri kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya, mari setiap kita tetap memuji Tuhan karena Dia Allah yang hidup, Yesus hidup, Dia sudah bangkit untuk kita. Mari setiap kita nyanyikan pujian ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GB Jelambar Timur, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa kami dalam sorga, kami di dalam nama Yesus datang ke hadapan hadirat Tuhan,
bersyukur buat anugerah, kasih, dan karunia Allah dilimpahkan bagi hidup kami semua, sehingga pagi ini kami boleh masuk dalam ibadah perjamuan kudus dan dalam ibadah online pada hari ini Bapa. Tuhan menolong dan menyertai perjalanan ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau mengurapi seluruh kami dengan kuasa dan pengurapan-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari, yang akan kami pahami pada hari ini dapat menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari hidup kami, bahkan memberi kami kehidupan yang membaharui, yang mengubah dan membawa kami makin hari makin mengenal Allah kami yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam rumah kediaman mereka masing-masing. Hadirlah untuk melawat dan menjamah jemaat-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Ambil oleh seluruh pelayanan ini Bapa, sehingga setiap orang yang menyaksikan, yang mendengar dan menerima pengajaran firman-Mu hari ini mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Allah. Terima kasih Tuhan, sampai akhir ibadah ini kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa dan pimpinan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan kita adalah mengenal Allah. Kita akan membaca kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmaniah oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes yang memberi kesaksian tentang dia berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang mengenal Allah. Suatu tema yang sangat luar biasa, yang perlu kita renungkan dan perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Untuk mengenal Allah, beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu pertama-tama pertanyaan siapakah Allah? Apakah Allah itu? Bagaimana kita mengenal Allah? Kedua, kita mesti mengerti dua kata, yaitu kata penyataan dan teofani. Kata penyataan artinya penyingkapan, yaitu menyatakan sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata dengan cara menyingkapkannya. Kata teofani artinya penyingkapan diri Allah dengan bahasa dan sikap, kelakuan dan perbuatannya
Maksudnya Allah memperkenalkan dirinya menurut apa yang dikatakan, apa yang dia katakan, lakukan, dan cara hidup manusia. Penting untuk diingat bahwa teofani ini adalah cara Allah memperkenalkan dirinya dengan bicara kepada manusia seperti manusia berbicara. Kita mendengar bagaimana Allah berkata kepada Musa, bagaimana Allah bicara kepada Abraham. Itu adalah sifat teofani Allah. Allah datang sebagai seseorang untuk menjumpai manusia. Nah, siapakah Allah? Allah dalam fakta atau kenyataan. Allah dalam fakta atau kenyataan. Fakta atau kenyataan tentang keberadaan Allah sangat terlihat, baik melalui ciptaannya maupun melalui suara hati manusia. Manusia percaya Allah meski tidak pernah melihat. Manusia percaya Allah meski tidak pernah melihat. Saking jelasnya Alkitab menyebutkan bahwa orang yang memilih sebagai ateis sebagai perbuatan yang bodoh atau sebagai sebuah kebodohan. Karena itu Alkitab tidak pernah mencoba membuktikan keberadaan Allah, melainkan menyatakan Allah itu ada sejak semula. Kejadian pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan penciptaan. Apa yang Alkitab lakukan adalah menyingkapkan sifat, karakter, dan pekerjaan Allah. Ini fakta tentang Allah. Yang kedua, siapakah Allah? Menurut definisinya atau pengertiannya, mengenal Allah secara benar merupakan hal penting, karena anggapan yang salah tentang Allah sama saja dengan memuja berhala. Mazmur 50 ayat 21 berkata Allah menegur orang fasik dengan tuduhan, engkau menyangka bahwa aku sederajat dengan engkau? Sebagai permulaan definisi yang singkat mengenai Allah ialah Allah itu yang maha tinggi, pencipta dan penguasa segala hal, sosok yang sempurna dalam kekuasaan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Yang ketiga, siapakah Allah? Allah menurut sifatnya. Kita mengetahui kebenaran yang pasti tentang Allah untuk suatu alasan. Dalam belas kasihannya, Ia telah berkenan mengungkapkan kebenaran beberapa sifatnya kepada kita. Allah adalah roh. Secara alamiah tidak dapat diwujudkan, tidak dapat berwujud. Yohanes 4 ayat 24. Jadi secara jasmaniah, secara alamiah, Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa digambarkan dalam bentuk apapun. Allah adalah satu, namun Ia berdiri sebagai tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Matius 3 ayat 16-17. Allah itu tidak terbatas, 1 Timotius 1 ayat 17. Tidak terbandingkan, 2 Samuel 7 ayat 22. Dan tidak berubah, Maleakhi 3 ayat 16. Allah ada di setiap tempat. Allah mengetahui segala sesuatu dan memiliki kuasa dan otoritas tertinggi. Efesus 1 dan Wahyu pasal 6. Wahyu 19 ayat 6. Nah, itu Allah berkaitan dengan sifatnya. Allah, siapakah Allah? Allah menurut karakternya. Alkitab dengan tegas mengungkapkan karakteristik Allah, yaitu Allah itu adil. Kisah Rasul 17 ayat 31. Ia penuh kasih. Efesus 2 ayat 4-5. Ia penuh kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dan kudus, 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah bebas berbelas kasihan. Allah berbelas kasihan. 1 Korintus 1 ayat 3. Allah itu pengampun. Roma 9 ayat 15. Dan Allah itu rahmani. Ayat Roma 5 ayat 17. Allah menghakimi dosa. Mazmur 5 ayat 5. Namun juga menawarkan pengampunan. Jadi itulah Allah menurut karakternya. Kalau mengenal Allah, kita harus melihat karakternya. Yang kelima, siapakah Allah menurut pekerjaannya? Kita tidak dapat memisahkan Allah dari pekerjaannya. Karena apa yang Allah lakukan menyatakan siapa Dia.
Inilah ringkasan pekerjaan Allah di masa lalu, saat ini, dan mendatang. Allah menciptakan dunia. Kejadian 1 ayat 1, Yesaya 42 ayat 5. Menopang dunia, Kolose 1 ayat 17. Sehingga sampai hari ini dunia masih berdiri, masih kokoh, itu karena ditopang oleh Allah. Menggenapi rencana yang kekal, Efesus 1 ayat 1. Menebus manusia dari kutukan dosa dan maut, Galatia 3, 13-14. Membawa orang pilihannya kepada Kristus, Yohanes 4, 6 ayat 44. Mendisiplinkan anak-anaknya, Ibrani pasal 12 ayat 6. Dan akan menghakimi dunia, Wahyu 20 ayat 11-15. Yang terakhir yang ingin ditekankan lagi, siapakah Allah dalam hubungan kita dengan Dia. Disinilah kita mencoba untuk mengenal Allah dengan lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi dari apa yang dijelaskan di atas. Ya, hubungan kita dengan Allah hanya bisa dijelaskan dalam pribadi anak, yaitu Allah anak yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tadi Yohanes 1 ayat 14. Anak Allah menjadi manusia dan menjadi jembatan atau pengantara Allah dan manusia. 1 Yohanes 14 ayat 6, 1 Timotius 2 ayat 5. Hanya melalui Allah anak barulah manusia dapat memperoleh pengampunan. Efesus 1 ayat 7, berdamai dengan Allah, Yohanes 15 ayat 15. Roma 5 ayat 10, dan memperoleh keselamatan kekal. 2 Timotius 2 ayat 10. Dalam Kristus Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. 1 Kolose 2 ayat 9. Jadi untuk benar-benar mengenal siapa Allah itu, yang harus kita lakukan hanyalah dengan memandang kepada Yesus. Jadi inilah hubungan yang penting dalam kehidupan kita. Untuk mengenal Allah secara tepat, secara benar, kita harus mengenal Yesus Kristus. Dan untuk mengenal Yesus, kita benar-benar harus hidup dalam persekutuan yang intim dengan Yesus melalui firman dan persekutuan melalui doa. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi untuk mengenal Allah kita harus belajar tentang apa yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Allah itu dalam faktanya, Allah itu menurut sifatnya, Allah itu menurut definisi yang mau digambarkan, Allah itu kita bahkan mengenal menurut karakter apa yang Dia perbuat, bagaimana sikapnya terhadap kita, dan Allah dapat kita kenal melalui pekerjaannya, Allah dapat kita kenal melalui hubungan kita dengan Dia. Oleh sebab itu, pengenalan akan Allah tidak akan berhenti pada satu titik. Sekalipun kita sudah menemukan, sudah mendengar, sudah memahami, bahkan menghafal poin-poin ini, tetap kita belum mengenal Allah secara sempurna tanpa kita bergaul dengan Allah, tanpa kita berjalan bersama dengan Allah. Karena itulah Allah dalam Yesus Kristus hadir melawat kita umat manusia, datang untuk mengenalkan dirinya kepada kita, sekaligus mengenal Allah yang Ia sebut Bapa. Dan kita mengenal Bapa dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dan dalam pergaulan kita dengan Tuhan tiap hari. Pengenalan kita akan Allah belum berhenti sampai Tuhan memanggil kita, sehingga kita bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Selama kita masih di bumi ini, Tuhan oleh kuasa Roh Kudus terus menolong dan menyertai kita untuk membawa kita benar-benar mengenal Allah dalam Yesus Kristus, sehingga membuat kita berubah menjadi seperti Yesus. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita melalui pengenalan kita akan Allah. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa kita memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus, tanpa menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, tanpa menghadirkan Yesus dalam seluruh jalan kehidupan kita. Yesuslah jalan kehidupan, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku.
Itulah persekutuan yang perlu kita bangun, sehingga di dalam Yesus kita akan tahu mengenal Allah dalam kesempurnaannya. Tanpa Yesus, sekali lagi, Allah hanya sebuah fata morgana, semua penjelasan-penjelasan saja. Tetapi hanya di dalam Yesus kita boleh mengenal Allah. Sebab itu hari ini firman Tuhan mengingatkan dan menegaskan kepada kita semua jemaat Tuhan, agar kita tidak berhenti mencari Yesus, agar kita tidak berhenti bergaul dengan Yesus, agar kita tidak berhenti mengenal Yesus melalui firman-Nya, melalui persekutuan dengan Dia, di bawah pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus naik ke sorga dan mengutus Roh Kudus buat umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, supaya dengan kehadiran Roh Kudus menolong orang percaya mengenal Yesus dengan segala kebenarannya melalui persekutuan yang hidup dan pergaulan yang hidup dengan Tuhan di tengah-tengah segala kondisi kehidupan. Yesus akan hadir untuk menyatakan segalanya bagi kita saat kita bergaul dengan Tuhan, saat kita bersandar pada Yesus, saat kita memandang Yesus di setiap langkah kehidupan kita. Hari ini biarlah kita pegang terus pengenalan akan Tuhan ini sebagai awal dari pembahasan tentang pengenalan kita tentang siapa Allah, untuk mencoba mengenal Allah. Minggu-minggu ke depan kita akan melihat sisi-sisi lain, bentuk-bentuk lain, pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau diwujudkan, dinyatakan kepada kita, agar kita masuk dalam pengenalan yang lebih dalam akan Allah. Oleh sebab itu, terus persiapkan hati kita untuk Tuhan dengan memberikan hati untuk terus bergaul dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya hari ini, biar berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu bagi kami umat-Mu, jemaat GB Jelambar Timur. Jika hari ini kami boleh belajar tentang siapa Allah yang sesungguhnya yang kami percayai, siapa Allah yang sesungguhnya yang kami iringi, ikuti, dan taati. Dialah Allah yang hadir dalam manusia Allah, Yesus Kristus Tuhan, yang menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus, yang datang di kayu salib untuk menebus kami dari dosa, sehingga kami memiliki pengenalan yang lebih luas dan dalam akan Tuhan, ketika kami bersekutu dan bergaul dengan Yesus dalam perjalanan hidup kami. Urapi kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus terus menuntun kami, agar kami belajar mengenal Tuhan lewat pengalaman hidup yang kami hadapi. Bahwa semua yang kami alami di bumi ini adalah bagian dari cara Tuhan mengenalkan dirinya bagi kami, agar kami mengerti bahwa Allah kami itu bukanlah Allah yang jauh dari kami, Allah yang tidak peduli dengan kami, Allah yang tidak memperhatikan hidup kami, tapi Allah yang bergaul karib dengan kami dan hadir dalam segala situasi kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, terus tuntun kami, pimpin kami dan topang kami Bapa, sehingga di setiap langkah hidup kami belajar berjalan, memandang Yesus dan menaruh harap kepada Tuhan Yesus selama Tuhan memberi kami hidup di muka bumi ini. Bapa, terima kasih, kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Mari pengurapan Roh Kudus membaharui hidup kami, menguduskan diri kami dalam kebenaran-Mu, dan melayakkan kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sama-sama kita mengucap syukur buat kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami akan makan dan minum perjamuan Tuhan. Berkat-Mu menyertai dan mengurapi kami semua. Makasih Tuhan, kami nikmati berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mengangkat roti kita dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Puji Tuhan. Mari kita mengangkat cawan, lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan untuk penebusan dosa kita. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur buat anugerah Tuhan bagi kita telah menerima perjamuan Tuhan hari ini. Segala berkat dan anugerah dari perjamuan kudus mengurapi dan memberkati umat-Mu hingga menjalani kehidupan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih kami hidup dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sepanjang hari dan minggu ini kami berjalani dalam pertolongan-Mu. Bapa, terima kasih kesempatan ini kami bersatu hati kembali berserah di dalam tangan Tuhan. Kami akan memasuki segala tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Aktivitas kami pada hari ini dan juga sepanjang minggu ini Allah. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami dari hari ini, besok, lusa dan sampai minggu depan. Kami terus terpelihara dalam perlindungan Tuhan, hidup dalam persekutuan yang tidak terpisahkan dari Yesus. Dan Yesus selalu ada bersama kami dimanapun kami berada, apapun kondisi dan keadaan hidup kami. Tuhan Yesus menyertai dan memelihara, membuat pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, apapun yang kami lakukan dalam hidup kami hari-hari, Allah memberkati, memberi kami kekuatan baru tiap hari, kesehatan dan kesembuhan oleh mujizat Tuhan. Tutup bungkus umat-Mu dalam kuasa darah Yesus, ketika mereka melangkah keluar masuk rumah mereka, perlindungan Tuhan sempurna ada atas jemaat-Mu. Kami bersyukur buat semua anugerah Tuhan, dan kami akan masuk dalam seluruh kegiatan hari ini, pertolongan menyertai kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Menyertai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para gubernurnya, para bupati, wali kota, para camat, para lurah, kepala desa, bahkan ketua RW dan RT Tuhan. Tolonglah mereka semua agar menjadi pejabat negara yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan di wilayah, di lingkungan mereka masing-masing, sehingga sungguh-sungguh membawa kemajuan bagi Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa dalam upaya pemerintah membatasi, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus memutuskan, menghancurkan dan memusnahkan perkembangan COVID-19 bersama seluruh cara dan upaya pemerintah sedang dilakukan Allah. Sehingga mulai hari ini COVID-19 sudah berakhir di Indonesia oleh karena pertolongan Allah sendiri. Terima kasih pertolongan menyertai setiap pribadi, anggota jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang terawat di rumah sakit atau sedang menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Tolonglah, lawatlah jemaat-Mu, jamah dan berkati mereka semua oleh bilur Yesus. Sembuhkan sakit COVID yang mereka alami. Demikian pula semua orang yang dirawat di rumah sakit karena COVID atau karena penyakit apapun, kami juga berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa yang mulia, Allah yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan memulai hari kami, hari ini aktivitas kami dan sepanjang minggu ini dengan menyerahkan seluruh pekerjaan dan aktivitas kami dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Apapun yang menjadi usaha, apapun yang menjadi pekerjaan kami, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Membuat semua yang bekerja berhasil, membuat semua yang berusaha beruntung, membuat semua yang beraktivitas mendapatkan apa yang menjadi keperluan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah yang heran dan ajaib. Kami akan masuk dalam aktivitas kami masing-masing dan meninggalkan pertemuan ibadah online ini Bapa. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah melakukan perjamuan kudus yang dilayani oleh Bapak Herdino. Mari setiap kita tetap setia untuk mengikuti ibadah online
yaitu pada jam 8 pagi untuk ibadah anak dan pukul 9 pagi untuk ibadah raya. Dan bagi setiap jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat langsung transfer melalui nomor rekening GBI Jelambar Timur atau dapat langsung scan barcode pada layar berikut ini. Dan bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah doa puasa, dapat diikuti di gereja yaitu pada hari Kamis pukul 16.30 sore, dan setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini dapat melakukannya sesuai dengan protokol kesehatan. Dan bagi pasutri dimanapun berada dapat mengikuti ibadah Kompas yaitu pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 19.30 dengan tema Do It Now. Dan Bapak Ibu Saudara dapat melihat passcode dan ID-nya pada layar berikut ini. Mari kita tetap setia percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.